Ibu, selamat malam teman-teman. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya mau mempresentasikan atau menjelaskan tentang masalah pengembangan agribisnis. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Placidus Hermon, NPM 139, kelas 2D, Prodi Agribisnis. Oke, baik, saya mau menjelaskan secara perinci dengan judul masalah pengembangan agribisnis. Di dalam agribisnis terdapat yang pertama pengertian agribisnis, yang kedua strategi pengembangan agribisnis, yang ketiga peranan agribisnis sebagai suatu sistem dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia, dan yang terakhir kendala atau lambatan dalam membangun agribisnis. Jadi yang pertama saya mau menjelaskan pengertian agribisnis. Agribisnis merupakan sistem pertanian yang saling terkait, mulai dari sistem hulu sampai dengan sistem hilir yang memanfaatkan sumber daya yang ada dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada 5 subsistem dalam sistem agribisnis yang telah diuraikan. Yang pertama, subsistem penyediaan sarana produksi. Subsistem ini menyediakan sarana produksi menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran. Yang kedua, subsistem penyediaan yang sebenarnya subsistem usaha tani atau proses produksi. Subsistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Yang ketiga, subsistem agroindustri atau pengelolaan hasil. Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengelolaan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen, produk pertanian sampai pada tingkat pengelolaan lanjutan. Yang keempat, subsistem pemasaran. Subsistem pemasaran mencakup pemasaran hasil-hasil usaha tani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Dan yang terakhir adalah subsistem penunjang. Subsistem ini merupakan penunjang kegiatan prapanen dan pasca panen. Ada beberapa bagian yang terdapat pada subsistem ini, antara lain yang pertama sarana tata niaga, yang kedua perbankan atau perkreditan, yang ketiga penyuluhan agribisnis, yang keempat kelompok tani, yang kelima infrastruktur agribisnis, dan yang terakhir koperasi agribisnis. Baik, itu sebagian pengertian dari agribisnis. Sekarang yang kedua, strategi pengembangan agribisnis. Ada beberapa aspek yang dapat ditempuh dalam upaya mengembangkan kegiatan agribisnis, di antaranya pembangunan agribisnis merupakan pembangunan industri dan pertanian serta jasa yang dilakukan sekaligus dilakukan secara simultan dan harmonis. Ada 5 tahap dalam membangun agribisnis yang baik. Yang pertama, menggerakkan kelima subsistem agribisnis secara simultan, serentak, dan harmonis. Untuk menggerakkan sistem agribisnis, perlu dukungan semua pihak yang berkaitan dengan agribisnis atau pelaku-pelaku agribisnis, mulai dari petani, koperasi, dan pelaku-pelaku lainnya. Yang kedua, membangun sistem agribisnis melalui industri pembenihan. Industri perbenihan merupakan mata rantai terpenting dalam membentuk atribut produk agribisnis secara keseluruhan. Yang ketiga, dukungan industri pupuk dalam pengembangan sistem agribisnis. Pada waktu yang akan datang, industri pupuk perlu mengembangkan sistem networking, baik vertikal maupun horizontal. Yang keempat, pengembangan sistem agribisnis melalui reformasi koperasi agribisnis. Koperasi perlu mereformasi dari diri agar lebih fokus pada kegiatan usahanya, terutama menjadi koperasi pertanian dan
dan mengembangkan kegiatan usahanya sebagai koperasi agribisnis. Yang kelima, pengembangan sistem agribisnis melalui pengembangan sistem informasi agribisnis. Dalam membangun sistem informasi agribisnis, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah informasi produksi, informasi proses, distribusi, dan informasi pengelolaan serta informasi pasar. Jadi itu penjelasan dari strategi pengembangan agribisnis. Sekarang yang ketiga, peranan agribisnis sebagai suatu sistem dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Sektor pertanian memiliki peranan penting di Indonesia karena sektor pertanian mampu menyediakan lapangan kerja maupun mendukung sektor industri, baik industri hulu maupun industri hilir, mampu menyediakan keragaman menu pangan, dan karena sektor pertanian sangat mempengaruhi konsumsi dan gizi masyarakat. Manfaat pembangunan sistem agribisnis dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian adalah: yang pertama, banyak melibatkan tenaga kerja karena sistem agribisnis menggunakan sumber daya alam yang ada sehingga dapat diperbaharui. Yang kedua, mampu meningkatkan efisiensi sektor pertanian hingga menjadi kegiatan yang sangat produktif melalui proses modernisasi pertanian. Dan yang ketiga, agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam PDB non-migas. Yang keempat, mampu meningkatkan ketahanan dan keamanan dan bahan pangan. Dan yang terakhir, mewujudkan pemerataan hasil pembangunan. Jadi itu peranan agribisnis sebagai suatu sistem dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Dan yang keempat, kendala atau hambatan dalam membangun agribisnis. Ada beberapa kendala atau hambatan dalam membangun agribisnis yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iklim tidak bisa dikendalikan sehingga perlu membangun strategi dalam membangun agribisnis. Yang kedua, kurangnya modal bagi para pelaku agribisnis. Dan yang ketiga, infrastruktur yang belum berkembang dengan baik sehingga menghambat distribusi dalam pemasaran. Yang keempat, kurangnya pendampingan agribisnis bagi para pelakunya secara profesional. Dan yang terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun agribisnis dan minimnya pengetahuan dalam pengembangan agribisnis sebagai pelaku utama. Jadi, ibu dan teman-teman semua, itulah masalah pengembangan agribisnis. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih atas pengertiannya. Selamat malam.